warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk saya wawancarai hari ini. Nah, Bapak, yang pertama saya mau bertanya, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu. Tentunya kita harus mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi khususnya kepada siswa kita di SD Negeri Sarsang. Baik, yang kedua Bapak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama tentang kasus-kasus yang dua-duanya penting dan benar? Nah, tentunya kita juga tidak terlepas daripada guru kelas itu sendiri, dan tentunya juga rekan-rekan guru bisa dimintai atau menyelesaikan pendapat atau masukan-masukan untuk anak itu tersebut. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Nah, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama adalah tentunya mengidentifikasi masalah itu sendiri. Tentunya masalahnya adalah murid yang kita identifikasi. Yang kedua adalah menetapkan tujuan atau menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya adalah evaluasi, lalu terakhir adalah pengambilan keputusan bersama, tentunya melibatkan semua guru maupun stakeholder yang ada di sekolah ini. Baik, terima kasih Bapak. Nah, sekarang yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tentunya juga kita mencari referensi serta berdiskusi dengan baik teman sejawat, mungkin orang tua, atau mungkin pihak sekolah lain. Itu yang kita sering lakukan atau laksanakan. Nah, baik, terus menjalin kolaborasi ya. Yang kelima Bapak, hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Bapak selama ini dalam mengambil keputusan tentang kasus tersebut? Tentunya kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini adalah siswa yang kurang efektif sekolah ya. Tentunya kita harus pendekatan secara kekeluargaan baik dengan orang tua maupun lingkungan itu sendiri. Baik. Nah, berikutnya Pak yang keenam, apakah Bapak memiliki jadwal atau hal-hal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika atau jadwal menyelesaikannya itu seperti apa? Ya, tentunya dengan adanya kasus ini tentunya kita harus secepatnya menyelesaikan kasus ini sendiri. Kalau misalnya kita lambat laun, misalnya akan timbul permasalahan yang lebih tambah runyam tambah rumit ya Bapak. Baik ya. Terima kasih. Jadi secepat mungkin diselesaikan ya. Nah, yang berikut, siapa saja yang selama ini banyak membantu Bapak atau mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentunya dalam hal ini tidak terlepas daripada teman, orang tua maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah ini. Baik, sekarang yang pertanyaan terakhir Bapak, pelajaran apa yang Bapak ambil tentang proses pengambilan keputusan selama ini yang telah Bapak buat? Nah, tentunya keputusan ini diambil atau yang harus selalu berpihak kepada murid maupun orang tua, sehingga pada intinya ada perubahan atau penyelesaian kasus itu sendiri, begitu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, dari semua pertanyaan ini saya dapat melihat Bapak seorang pemimpin yang terus berkolaborasi, berdiskusi, dan saya harap terus mengembangkan apa yang Bapak pimpin selama ini dan semakin sukses ke depannya. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih untuk waktunya siang hari ini ya. Saya boleh belajar dari Ibu sebagai seorang pemimpin, hal-hal apa saja yang Ibu ambil tentang kebijakan-kebijakan sebagai seorang pemimpin. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Nah, Ibu, di sini ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan di sekolah Ibu? Ya, menurut saya mengkombinasikan masalah di dalam dilema etika ini ada benarnya, ada salahnya. Tetapi kita memacu yang masalahnya besar. Kalau untuk masalah kecil ya kita langsung jalan itu. Masalah besar ya kita perlu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan kita
kedua, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Anda ini tentang kasus-kasus yang sama-sama benar, tapi yang mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau menurut saya kita menunjukkan informasi terlebih dahulu apakah itu benar atau salah, dan kita juga tidak langsung mengambil keputusan. Kita harus koordinasi dengan guru-guru yang Baik Ibu, kita akan ini lanjut untuk yang ketiga. Ibu bisa mungkin menjelaskan bagaimana langkah-langkah dan prosedur yang biasa Ibu ambil dalam mengambil keputusan. Ya, untuk langkah pertama yaitu kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Terus yang kedua, berusaha bertemu dengan orang tua yang memiliki kepentingan di dalamnya, lalu kita ambil diajak berbicara dan kita mengambil diskusi. Terus selanjutnya keputusan diambil melibatkan teman guru, terus kita juga orang tua, ketua yayasan atau pengurus yayasan di sini. Baik Ibu, luar biasa. Sekarang kita lihat yang keempat Bu. Hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan nilai etika? Untuk mengambil keputusan yaitu mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu. Kita tidak langsung memutuskan karena kita melihat dan kondisi saat masalah itu berat atau ringannya, dan kita memutuskan nggak langsung memutuskan, kita harus melihat dulu apabila keputusannya itu ringan kita langsung selesaikan, apabila keputusannya berat ya kita mendapatkan. Baik, terima kasih Bu ya. Langkah-langkah yang diambil sudah sangat baik dan sangat terperinci. Nah sekarang pastilah Bu ya dalam mengambil keputusan ada itu tantangan-tantangan yang Ibu alami selama ini. Ibu bisa ceritakan? Ya, namanya berlima pasti ada perasaan yang tidak enak ketika kita memutuskan sesuatu. Perasaan itu tidak membuat kita langsung memutuskan, tetapi kita harus mengutamakan kepentingan sekolah terlebih dahulu. Baik, luar biasa. Setiap kali mengambil keputusan selalu berdiskusi dan kepentingan sekolah yang utama ya. Nah, yang berikutnya Bu, Anda tidak Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah, misalnya langsung sekarang atau tunda dulu seperti itu? Kalau untuk jadwal kita nggak lihat karena permasalahan nggak tiap waktu ada. Kita lihat dari permasalahan tersebut. Apabila itu permasalahan ringan masih diatasi, kalau berat ya kita menindaklanjuti masalah. Baik. Bu, pasti Ibu punya pengalaman, punya hal-hal dalam mengambil keputusan. Pasti ada orang-orang tertentu atau sosok tertentu yang biasa membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Ya, untuk mengambil keputusan itu saya minta bantuan teman sejawat, berkomunikasi dengan teman-teman lain, tapi terutama karena saya yang berat, jadi kita minta pendapat dari pengurus yayasan di sini. Luar biasa, Ibu menjalin kolaborasi terus ya, Iya. tidak mengambil keputusan sepihak saja, luar biasa. Nah, yang terakhir nih Bu, dari ya penjabaran Ibu, penjelasan Ibu tadi saya melihat bahwa Ibu kepala sekolah yang betul-betul luar biasa, sebuah pemimpin yang mengayomi gitu ya, melibatkan dalam guru-guru dalam mengambil keputusan, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, pasti dengan komunitas kepala-kepala sekolah juga Bu ya. Nah, pembelajaran apa yang Ibu ambil atau yang Ibu miliki dari hal-hal mengambil keputusan tadi? Kalau untuk mengambil keputusan kita tidak sepihak. Sebagai pemimpin kita harus berani mengambil keputusan apabila keputusan itu baik untuk kita bersama. Baik, terima kasih Bu ya, luar biasa. Semoga Ibu terus jadi pemimpin yang amanah, sekolah Ibu semakin maju, guru-gurunya semakin sejahtera Bu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk bantuannya. Kedepannya kalau saya mau belajar lagi bisa datang ke Ibu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Bapak.
Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Hari ini saya datang untuk belajar dari Bapak tentang kepemimpinan, tentang pengambilan keputusan yang di situ di dalamnya ada nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama saya mau tanyakan Bapak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus yang ada di sekolah ini, terutama tentang dilema ITK dan bujukan moral. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan masalah itu, saya mungkin berbeda sedikit dengan orang lain. Saya biasanya mulai dari anak-anakku masuk ke sekolah, datang pagi, saya sudah mulai lihat, oh anak ini gerak-gerik seperti ini. Baik dari tutur katanya, sikapnya, terus dalam melaksanakan tugas-tugas, baik menyiapkan kelas dan lain sebagainya, sampai pada mereka bercakap-cakap bersama atau bermain bersama. Saya akan lihat mereka punya karakter. Nah, anak-anak yang selalu membuat masalah yang masuk pada masalah etika dan moral adalah mereka-mereka yang satu bisa jadi kena superaktif. Kadang-kadang anak yang superaktif itu kelebihan aktifnya daripada menjaga etika. Mereka tahu bahwa itu baik saja. Nah, saya terus terang saja, kadang-kala tidak disadari, saya biasa rangkul mereka. Kenapa kamu seperti ini? Nah, kalau sudah kelebihan, kadang-kala saya sudah mulai panggil. Hal seperti itu, memberikan beberapa hal yang petua atau petunjuk atau nasihat mereka agar mereka kembali pada jalan yang baik. Nah, itu yang mungkin selama ini saya nangani, sehingga setiap persoalan yang nanti sebentar kita akan sampai bahwa ketika saya menangani, saya tidak mengalami kesulitan karena saya tahu anak-anak itu punya watak. Luar biasa Bapak. Berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama tentang kasus yang dua-duanya ini benar? Gitu. Ya, baik. Saya kembali pada masalah anak-anak kita. Kalau berkaitan dengan masalah itu, saya biasa lebih pada hal yang urgen. Artinya harus segera, walaupun sama masalahnya, tapi mana yang harus saya dahulukan supaya dua-duanya bisa selesaikan dengan hal yang urgen, berarti yang berakibat lebih fatal, lebih cepat kita harus tangani supaya tidak berkelanjutan. Sedangkan yang lain tetap akan kita jalani, walaupun dalam mungkin hari yang sama atau waktu yang sama, tetapi dahulukan yang itu untuk menenangkan kembali situasi dalam pada anak, baik anak yang melakukan tindakan maupun mereka yang menerima tindakan itu, sehingga dua-duanya akan kembali berkomunikasi, bersatu kembali sebagai teman-teman seperjuangan di sekolah ini untuk mengikuti pendidikan mereka. Baik, terima kasih Bapak. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan kepada saya langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Setelah itu, dari awal tadi saya amati, setelah itu ada kejadian, saya biasa panggil dua anak. Panggil dulu mereka, apa masalahmu, siapa yang mulai, kenapa sampai terjadi, itu saya katakan. Nah, terjadi, kalau dia katakan tidak jelas, saya biasa panggil, yang melihat siapa-siapa. Nah, panggil semua, mereka memberikan saksian. Pada saat itu ada pengakuan iya, maka kita selesaikan. Kalau itu berkelanjutan, misalnya kita ini bahkan sampai pada orang tua, nah itu biasanya langkah yang kedua. Kalau sudah dilibatkan, sebelum melibatkan banyak orang, orang yang personal satu persatu, nah biasanya anak itu selesai. Kalau dia terus berulang, saya panggil orang tua. Setelah orang tuanya kita bicara masih ulang, maka kita panggil orang tua itu yang anaknya selalu membuat ulah. Terus memanggil orang tua dari anak yang selalu mendapatkan korban, kita dari hati-hati untuk sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Nah, kalau lebih banyak lagi, biasanya kami selalu mengundang komite, selain orang tua, komite, karena kami di sekolah ini sudah membentuk tim TPPK, maka dengan tim TPPK itu kita menyelesaikan persoalan, sehingga tidak ingin berlarut-larut, tapi setiap persoalan yang ditemukan diselesaikan dalam waktu yang cepat sehingga tidak berkembang. Nah, terima kasih Bapak. Baik Bapak, berikutnya saya mau bertanya, selama ini apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Ya, terima kasih.
saya kembali berhubungan dengan poin ketiga. Siap. Ya. Berhubungan poin ketiga. Yang saya merasa efektif bahwa ketika setiap persoalan itu kita cepat selesai, kita cepat mengambil langkah untuk penyelesaian, itu segera selesai. Itu kelelahan. Yang kedua, yang saya katakan tadi, ketika masalah personal itu kita temukan, dan itu akan selesai. Kalaupun lebih, ya itu tadi melibatkan banyak orang, maka segera kita kumpulkan banyak orang untuk selesaikan. Maka selama ini yang saya lakukan memang selesai, dan tidak ada persoalan yang berkepanjangan. Luar biasa Pak ya, selalu melibatkan orang lain dan Iya. banyak pihak ya. Sekarang berikutnya pastilah ada tantangan ya Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan tantangan yang Bapak alami dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Selama saya tugas menjadi kepala sekolah, saya alami, termasuk sampai di SD SMP Semangga 3, saya alami hal yang paling pokok adalah ketika persoalan anak itu biasanya orang tua campur juga. Itu biasa. Dan itu bagi saya tidak menjadi sebuah tantangan, tapi itu sebuah solusi yang paling bagus. Alasannya apa bagi saya? Ketika orang tua sudah campur tangan, saya panggil, mari Bu, Bapak, mari kita bicara dari hati. Ini masalah anak-anak dan ini di jam sekolah. Dan itu kami di sekolah akan menyelesaikan. Kalau kami tidak bisa, pasti kami panggil orang tua. Termasuk Bapak Ibu yang sekarang anak-anak bermasalah. Tidak bisa katakan begitu. Itu hal yang saya biasa lakukan, sehingga kadang-kala muncul itu yang saya bilang, kadang-kala ada yang menerima, ada yang kadang-kala itu tidak menerima. Tapi saya bilang biarkan saja, nanti terulang lagi kan dia rasa aduh betul kesalahan ada pada anak saya. Dan itu terjadi, termasuk di sekolah ini ada anak yang terus membuat ulah. Ada orang tua mengatakan bahwa oh tidak, anak tidak seperti itu di rumah. Iya, anak saya sopan, aman, tidak kasar dan lain sebagainya. Berbicaranya santun, tapi realita, Ibu, Bapak, itu yang kami alami di sini. Ini terjadi tanggal ini, terjadi terus. Dengan siapa? Si A. Dengan siapa? Si A. Berarti anak itu masuk dalam kategori ini. Maka saya panggil. Bukan berarti anak itu tidak baik, tidak. Dia masa pertumbuhan, saya selalu katakan bahwa Bapak Ibu mungkin di rumah cara mendidiknya beda dengan kami di sekolah, sehingga mungkin dia merasa bahwa kadang-kala contoh saya bilang, ketika saya dekati dan saya tanya, benar di rumah anak dibiarkan, kan gitu. Sedangkan kita sekolah ikutlah aturan. Nah tadi sampai saya bilang tadi kepada sikap moral tadi, moral adalah sebuah aturan yang harus kau patuhi. Kalau kau tidak lakukan, itu kau bermasalah. Nah, baik aturan sekolah melebihi batas aturan undang yang berlaku, engkau bisa kena. Nah itu selalu saya ungkapkan itu. Tujuan apa? Memberikan pembelajaran dengan bahasa kita adalah efek jerah bagi dia untuk merubah ke hal yang baik. Tapi bukan mengambil tindakan hukum atau undang-undang yang membuat dia usia anak, usia pertumbuhan, usia perkembangan meniru lebih kuat daripada yang lain. Baik, terima kasih ya. Saya sangat senang Bapak menjawab tantangan itu sebagai peluang. Ternyata itulah yang dibutuhkan sosok pemimpin ya. Jadi tidak membuat tantangan menjadi kemunduran, tapi menjadi peluang untuk malah solusi yang baik gitu. Nah selalu mengedepankan tentang kepentingan anak, itu yang sangat penting ya Bapak. Sekarang saya mau bertanya, adakah jadwal-jadwal tertentu dalam Bapak menyelesaikan masalah atau langsung seperti yang Bapak katakan tadi? Baik, terima kasih Bu. Saya selama ini dan termasuk dengan saya teman-teman guru, ketika kami menghadapi persoalan, tidak bisa kami menunggu waktu, mengatur waktu tidak. Jadi terjadi hari ini, panggil anaknya, kalaupun itu terus yang saya katakan tadi, poin 3 dan 4, bahwa ketika itu berulang-ulang, kita panggil orang tua. Kalau itu sudah kepada tindakan yang melebihi, maka itu tim PPK menangani. Tujuan apa? Supaya diselesaikan secara baik dan benar, memberikan pengarahan bahwa ini loh ada aturan-aturan yang bermain, sehingga mereka betul itu oh ya, berarti anak dari kecil kita mengajar dia kepada jalan yang baik atau kepada hal-hal yang positif daripada dia melakukan hal-hal yang negatif yang membuat masa depannya tidak baik. Baik, terima kasih. Nah Bapak, ada tidak faktor-faktor atau mungkin seseorang yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan, dalam membuat Bapak sampai sejauh ini? Ya, terima kasih. Saya
dalam mengambil suatu keputusan tidak bisa saya mengambil keputusan sendiri. Ada persoalan, saya selalu mengumpulkan guru saya. Ada seperti ini, gimana? Saya dengar dulu pendapat. Walaupun saya bisa, tetapi kita tidak bisa mengandalkan kita punya pemikiran sendiri. Banyak pemikiran yang memasukkan kita hal yang positif seperti pikiran kita, maka itu kita gunakan demi kebaikan sekolah kami atau orang bilang instansi pendidikan di tempat di mana kami di tempat. Seperti sekarang kami di SD Semangat 3. Terima kasih Bapak. Sekarang yang terakhir Bapak, dari penjabaran Bapak tadi sungguh sangat luar biasa ya, melibatkan semua pihak, mengayomi juga untuk guru-guru dan orang tua di sini ya, maksudnya ada saling kerjasama, kolaborasi. Sekarang Bapak sampaikan pembelajaran apa yang selama ini Bapak mau sampaikan kepada kami nih, nanti kan kami yang mudah-mudahan belajar dari Bapak, oh seperti ini jadi seorang pemimpin. Ya, yang pertama saya mau katakan, dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak boleh gegabah. Kenapa? Kadangkala gegabah itu ada dua hal, karena sifat emosional. Kalau anak muda kan biasanya cepat-cepat ya. Iya. Jadi kalau saya tidak, pelajari apa masalahnya, terus mari kita rebut dulu. Setelah itu mari kita selesaikan. Baik. Sehingga kita temukan bahwa apa yang saya ambil langkah ini menurut saya benar karena disetujui oleh teman-teman. Berarti menurut pendapat orang lain pun apa yang saya ambil ini baik. Yang terbaik untuk siapa? Yang terbaik untuk anak didik kita. Yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Baik. Orang lain mengatakan bahwa tidak baik, itu mestinya dia, tapi tujuan kita hanya satu, supaya mereka berubah. Baik, terima kasih. Luar biasa Bapak, saya banyak belajar dari Bapak dari wawancara hari ini, sungguh luar biasa. Semoga Bapak dan juga tim Bapak Ibu guru di sini selalu semangat, selalu sehat, semua tugas-tugasnya semakin luar biasa dan membawa anak-anak jauh lebih hebat. Baik, terima kasih Ibu. Memang yang bisa kami berikan kepada Ibu pada saat ini kurang dan lebih seperti ini. Kalau ada kekurangan silakan melengkapi sendiri. Tetapi kalau memang ada nilai positif apa yang kita wawancara hari ini bermanfaat untuk Ibu dan masa depan Ibu dalam dunia pendidikan, silakan dimanfaatkan. Baik. Terima kasih banyak, sangat banyak Bapak nilai-nilai yang saya ambil. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru di sini sudah menerima saya untuk wawancara dan saya berdoa semoga sukses selalu. Terima kasih Bapak, selamat siang. Terima kasih.